saya nih, diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi. Sekali lagi, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Nah, jadi saya lihat ini arahnya sudah main hakim sendiri gitu. Tadi kan Bang Tengku Nasrullah sudah menjelaskan dari perspektif hukum acara pidana kita bahwasannya itu tidak diatur dalam konteks hukum pidana. Kalau saya kan mahjabnya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana. Jadi di luar hal itu saya tidak tanggapi karena tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Nah, tapi berdasarkan pengetahuan saya, walaupun saya tidak terlalu mendalami terkait dengan itu ya, karena di luar konteks hukum, di dalam ajaran Islam dalam hal ini pendapat daripada Majelis Tarjih bahwasanya tidak diperbolehkan orang melakukan sumpah pocong. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki, menunjukkan keberaniannya untuk melaksanakan sumpah pocong hari kemarin, Jumat 9 Agustus 2024. Sedianya sumpah pocong akan dilakukan terhadap Saka Tatal dan Ibtu Rudiana, ayah kandung dari almarhum Eki. Namun hingga prosesi selesai, Rudiana rupanya tidak menampakkan dirinya di lokasi. Seperti diketahui, pelaksanaan sumpah pocong itu awalnya terucap dari mulut Ibtu Rudiana. Ayah kandung almarhum Eki itu sebelumnya pernah menyatakan berani sumpah pocong untuk membuktikan bahwa korban yang meninggal dalam peristiwa 27 Agustus 2016 silam adalah benar anaknya. Nah, kata Rudiana, saya berani sumpah pocong, sumpah apapun mau, artinya yang meninggal adalah anak saya, anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil, yaitu Muhammad Rizky Rudiana. Ternyata ucapan Rudiana yang berani sumpah pocong itu langsung ditanggapi oleh kuasa hukum Saka Tatal. Namun materi sumpah pocongnya bukan untuk membuktikan kebenaran kematian Eki. Sumpah pocongnya meliputi penangkapan non-prosedural, penganiayaan dan penyiksaan terhadap Saka Tatal, pengarahan untuk memberikan keterangan palsu dan rekayasa pembunuhan. Nah, dengan ketidakhadirannya Ibtu Rudiana di acara sumpah pocong lantas membuat geram praktisi hukum Firdaus Wibowo dan menantang berdebat kepada Fitra Romadhoni. Dan seperti apa juga tanggapan dari Fitra Romadhoni soal ketidakhadirannya Ibtu Rudiana? Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Let's go. Atas niatnya loh, bukan atas hukum. Atas niatnya dia telah membohongi publik dengan niatnya. Gitu loh. Jadi niatnya aja udah bohong. Bagaimana dia mau mewujudkan rasa keadilan? Ini udah penipu semua. Ibtu Rudiana ini penipu gitu loh. Paham nggak? Diduga, ini kata saya nih, diduga Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ya, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi penipu. Ingat, catat lagi. Sekali lagi, Ibtu Rudiana adalah seorang polisi yang penipu. Ya, penipu dalam segi apa? Penipu dong, dia udah nantangin orang. Untuk sumpah pocong, tahu dia nggak datang, dia kan penipu. Ya, mudah-mudahan sih gue ketemu Fitrah nih. Enak debat sama Fitrah sama Elsa Sharif. Ketemu dalam arti kata dalam debat, dia kan gue bilang penipu nih, itu dia bantah dong sebagai penangkap pengacaranya. Minimal gini, saya tidak terima oleh Pak Firdaus, Ibtu Rudiana dikatakan penipu, lapor gue ke polisi gitu loh. Undang-undang ITE, jadi enak gitu bantah-bantahannya. Mudah-mudahan disambut sama Fitrah nih kata-kata gue. Sekali lagi, Ibtu Rudiana penipu, diduga penipu. Fitra, lu gue tantangin Fitra, lu debat sama gue Fitra ya, lu bawa klien lu tuh si Rudiana dulu ya. Gue tantang lo Fitra sama Elsa Sharif, gue tantang beneran lo sekarang. Lo jangan membacot aja urusan sama gue. Ya kan gue udah bilang, oh ini orang otaknya udah penipu gitu. Itu dia mendasar otaknya otak penipu gitu kan, ngerti gak? Diduga penipu. Jadi otak penipu gimana sih otak penipu? Pura-pura nangis, pura-pura sedih, pura-pura ini ya kan, pura-pura nantang. Gitu loh orang yang ditantang berani dia kabur. Kan penipu namanya. Iya kan gue udah bilang niatnya, kan niatnya itu Rudiana untuk menjebloskan Saka Tatal. Sudah ada Saka Tatal dan kawan-kawan. Lalu niatnya Saka Tatal ya dituduh berbuat jahat juga sudah termaktub di dalam amar putusan kan gitu. Lalu setelah Saka Tatal keluar, dia membantah amar putusan karena niat dia tidak seperti itu, tidak ada niat jahat menurut dia. Lalu ditantanglah sumpah pocong oleh Rudiana. Lah niatnya untuk membuktikan niatnya yang tidak bersalah ya,
niatnya Ibtu Rudiana untuk menata Sumpah Pocong ditanggapi oleh Saka Tatal dengan melakukan prosesi. Tetapi niat penipu ini ya, yang diduga penipu si Ibtu Rudiana dibantah oleh dirinya sendiri. Artinya dia benar-benar penipu ini yang bikin kacau hukum negara nih. Gitu loh. Jadi penipu ini harus dipecat dari kepolisian. Gitu ya. Fitra, lo denger nih, klien lo gue katain penipu ya. Awas lo kalau nggak debat sama gue tantangin lo. Mens rea juga pidana. Ya kan? Syarat untuk melaporkan orang harus ada mens rea dan actus reus. Ya kan? Syaratnya niatnya ada, perbuatannya ada. Dua syarat itu bisa dijadikan administrasi hukum, dijadikan landasan administrasi hukum untuk melaporkan seseorang. Administrasi hukum P1. Jadi kalau bicara sumpah pocong itu tidak ada kaitannya dengan hukum pidana, salah. Semua niat. Gitu loh. Semua berawal dari niat, mens rea. Jadi kalau bilang sumpah pocong itu tidak ada, salah. Gitu loh. Sumpah pocong itu bagian daripada administrasi hukum pidana. Untuk mempercayai. Ya mempercayai dong, bener nggak lo? Kalau sekarang kan ya, berarti hakim tuh harus menganalisa, khususnya hakim PK. Ibtu Rudiana ini sudah bohong, sudah menipu masyarakat banyak, termasuk saya. Saya nggak terima ditipu oleh Ibtu Rudiana, karena saya udah gagah-gagahnya ya kan. Begini udah nonton bola, yes Ibtu Rudiana pasti menang, yes Anda pasti benar, Anda anaknya terbunuh, yes nggak tahu yang ditipu, gua Ibtu Rudiana nggak datang. Kurang ajar nih polisi. Apalagi dia penegak hukum. Polisi Rudiana nih ya. Apalagi dia penegak hukum. Iya, penegak hukum kok ngasih pelajaran penipuan sama masyarakat. Iya, maksudnya gini. Jadi saya lihat ini arahnya sudah main hakim sendiri gitu. Tadi kan Bang Tengku Nasrullah sudah menjelaskan dari perspektif hukum acara pidana kita bahwasannya itu tidak diatur dalam konteks hukum pidana. Kalau saya kan mahjabnya KUHAP, ketentuan hukum acara pidana. Jadi di luar hal itu saya tidak tanggapi karena tidak diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Nah, tapi berdasarkan pengetahuan saya, walaupun saya tidak terlalu mendalami terkait dengan itu ya, karena di luar konteks hukum, di dalam ajaran Islam, dalam hal ini pendapat daripada Majelis Tarjih bahwasanya tidak diperbolehkan orang melakukan sumpah pocong agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Itu pendapat daripada Majelis Tarjih. Dan tegas juga disampaikan oleh Ketua MUI bahwasanya sumpah pocong ini bukanlah ajaran dalam agama Islam. Terus saya ingin sampaikan juga hadis riwayat Abu Daud di sini. Dalam riwayat Abu Daud dan An-Nasai dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu-ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi saya tidak menanggapi itu karena saya juga adalah seorang pengacara dan praktisi hukum. Pegangan saya yaitu ketentuan hukum acara pidana. Berhubung juga di sini tim Perumus KUHAP juga ada Bang Tengku Nasrullah tentunya yang lebih detail menjelaskan terkait dengan aturan-aturan di KUHAP kita yang terbaru juga ya Bang Nasrullah gitu. Jadi kita berpatokan kepada KUHAP, Mbak, bukan berpatokan kepada asumsi-asumsi katanya-katanya gitu. Lagian kalaupun dibuat sumpah pocong itu kan nggak ada urgensinya juga kepada proses hukum yang sedang berjalan ini, karena itu tidak kewenangan daripada mereka. Lain ceritanya kalau memang Pak Rudiana ataupun yang lainnya itu bersumpah di muka persidangan dan dipimpin oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut gitu. Jadi kalau nilai pembuktiannya menurut saya juga tidak ada gitu. Dan saya tanggapi juga nggak berfaedah saya tanggapi karena di luar konteks hukum seperti itu, Mbak. Baik. Agama Islam memang tidak membenarkan sumpah pocong, tetapi satu niat masuk di dalam administrasi hukum. Syarat untuk melapor orang harus ada actus reus dan mens rea. Mens rea adalah niat jahat. Gitu loh. Jadi kalau aduh Fitra gak usah ngomong-ngomong hukum Islam lah. Saya ledik lah. Udah debat sama gue Fitra, lo kapan debat sama gue? Ngoceh aja lo. Kapan gue tantang nih Fitra nih? Bisa saja dong, kan ini niat. Kan dibilang tadi, konteksnya adalah niat. Bukan peristiwa hukum ya, bukan peristiwa yang terjadi, peristiwa sosial yang sekarang yang dilakukan oleh si Saka Tatal tentang sumpah pocong. Tapi niat Ibtu Rudiana untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia tidak bersalah, ini bisa dijadikan pegangan niat loh. Dari niatnya aja udah nipu. Gitu.
Orang udah nyiapin tempat, udah nantang dia kagak datang. Jangan sok-sok Anda. Sok berani ente itu dia ente. Tapi lomba.